Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengajaran Montessori dan juga contohnya. Tanpa berlama-lama, yuk disimak videonya. Montessori adalah sebuah metode pengajaran anak usia dini yang dicetuskan oleh Maria Montessori yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, Italia dan meninggal pada tanggal 6 Mei 1952 di Belanda. Montessori lulus dari sekolah teknik pada tahun 1886. Dia adalah siswa yang cerdas dan mempelajari berbagai bahasa modern dan ilmu pengetahuan alam. Montessori mengembangkan metodenya dengan membangun pengamatannya bahwa pembelajaran disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk melakukan, untuk bertindak, untuk mengeksplorasi, dan untuk menciptakan. Dia mengamati bahwa pembelajaran terjadi melalui pengulangan, konsentrasi, imajinasi, dan bahwa peserta didik perlu mandiri dalam tindakan mereka sambil membuat keputusan sendiri tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan dan belajar bagaimana mengendalikan tindakan mereka sendiri. Pandangan Montessori tentang proses belajar memiliki 3 tahap. Yang pertama, pengantar konsep melalui pelajaran atau bentuk lainnya. Yang kedua, memproses informasi yang diperoleh pada tahap 1 dan sampai pada pemahaman konsep melalui proses melakukan, bereksperimen, dan membuat. Tahap ini bisa memakan waktu dan melibatkan banyak penemuan, pengulangan, dan interaksi. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui, berkaitan dengan penggunaan konsep yang dipelajari untuk melanjutkannya, untuk mengajar anak lain, untuk menunjukkan kepada seseorang atau mendiskusikannya dengan kompetensi yang jelas. Lalu, seperti apa ya prinsip belajar Montessori itu? Nah, yang pertama yaitu menekankan proses belajar eksperiensial. Artinya, anak-anak yang mengikuti pembelajaran ini akan belajar dengan materi dan bahan yang sudah dirancang khusus. Seperti saat belajar matematika, mereka tidak hanya menghafal angka tapi langsung menghitung dan menambahkan bahan yang sudah dibuat. Maria Montessori mengobservasi bahwa anak-anak perlu bergerak dan belajar dari pengalaman langsung, bukan sekadar duduk dan mendengarkan guru atau orang tua yang mengajarnya di rumah. Selanjutnya yaitu peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Nah, di sekolah-sekolah Montessori, guru lebih ditekankan sebagai pemandu. Tugas guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan bahan-bahan pelajaran pada waktu yang tepat. Bukan cuma berceramah atau menjelaskan teori belaka tanpa praktik langsung. Nah, di rumah, orang tua yang ingin mencoba untuk menerapkan metode pendidikan Montessori pada anak perlu berusaha keras mengupayakan berbagai macam alat peraga untuk mengenalkan materi. Yang ketiga, lingkungan belajar perlu didesain khusus atau prepared environment. Tempat belajar atau lingkungan untuk belajar anak perlu didesain dan memang dipersiapkan khusus. Dalam artian, tempat belajar perlu dibuat sedemikian rupa untuk membantu anak bisa mengeksplorasi banyak hal dan belajar secara independen. Seperti memilih rak-rak rendah dan aneka alat peraga yang ditaruh di tempat yang sudah ditentukan untuk membantu anak belajar kerapian. Umumnya, lingkungan belajar yang efektif adalah yang minimalis dengan warna-warna kalem untuk membantu anak berkonsentrasi. Keempat, anak dibimbing belajar langsung one-on-one lesson. Bila dalam satu kelas Montessori terdapat 25 anak berbeda, maka masing-masing dari mereka pastinya punya tingkat akademik berbeda. Guru pun akan memberi pelajaran sesuai dengan tingkat akademik dan kebutuhan masing-masing anak. Metode pembelajaran one-on-one lesson akan diberikan untuk menunjang kebutuhan belajar anak. Bila menerapkan metode Montessori pada anak di rumah, maka kita sebagai orang tua perlu memberikan fokus dan perhatian penuh pada anak dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu penekanan pada peace education.
Peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang membantu anak untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalahnya sendiri tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif. Dalam proses pembelajaran, perlu penekanan soal mengajarkan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling mencintai. Maria Montessori hidup di dunia yang penuh dengan peperangan dan konflik global, sehingga tak heran bila ia sangat menekankan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai perdamaian dalam metodenya. Nah, itu dia pembahasan mengenai metode Montessori. Selanjutnya yaitu mengenai contoh dari kegiatan metode Montessori. Yuk disimak satu-satu. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu bermain Play-Doh. Bermain Play-Doh, kita tidak perlu repot untuk membelinya dengan harga yang cukup mahal. Nah, kita bisa mengatasinya dengan membuat Play-Doh buatan sendiri di rumah. Apa saja sih bahan-bahannya? Nah, yang pertama yaitu 4 sendok terigu, kemudian yang kedua 1 sendok garam, yang ketiga 1 sendok minyak goreng, yang keempat air hangat secukupnya, dan yang terakhir yang kelima pewarna makanan. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Cara membuatnya gampang banget. Dengan cara mencampur semua bahan menjadi satu hingga membentuk adonan Play-Doh. Kemudian membagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian dan campur masing-masing adonan dengan pewarna yang sudah disiapkan. Dan Play-Doh pun bisa digunakan. Lalu, apa sih manfaat bermain Play-Doh? Bermain Play-Doh bermanfaat untuk melatih motorik halus anak. Karena dengan bermain Play-Doh, motorik halus anak dapat berkembang karena adanya kegiatan menekan, meremas, memilin, dan kegiatan lainnya yang menggunakan motorik halus anak. Yang kedua, dapat melatih perkembangan kognitif anak dengan mengembangkan imajinasi anak. Dengan bermain Play-Doh, anak akan berimajinasi membentuk apapun yang ada di imajinasinya. Kemudian, menambah pengetahuannya tentang bentuk yang dibentuk oleh anak dan juga warna dari masing-masing Play-Doh. Yang kedua yaitu menyendok dan menuang kacang hijau. Media atau sumber yang dibutuhkan yaitu yang ke-1 2 buah mangkuk. 1 mangkuk untuk wadah kacang hijaunya dan 1 mangkuk lagi kosong untuk memindahkan kacang hijau dari mangkuk yang lain. Yang kedua kacang hijau dan yang terakhir sendok. Manfaat dari kegiatan ini yaitu melatih motorik anak, kemudian melatih kesabaran anak ketika memindahkan kacang hijau dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Dan yang ketiga, melatih anak agar tidak mudah menyerah dan menyelesaikan tugas sampai dengan selesai.
Yang ketiga adalah bermain puzzle geometri. Media yang dibutuhkan, yang pertama adalah kardus bekas, kemudian kertas HPS, ketiga lem atau double tip, keempat spidol, 5 kertas warna, keenam penggaris, ketujuh solatip, dan yang 8 yaitu gunting. Cara membuatnya, lapisi kardus dengan kertas HPS yang sudah dilem, kemudian gambar bentuk geometri seperti segitiga, persegi, dan juga lingkaran menggunakan spidol dan juga penggaris. Kemudian lapisi kembali kardus tersebut dengan menggunakan solatip agar tahan air. Dan yang terakhir, bentuk dan gunting kertas warna menjadi bentuk geometri sesuai dengan yang digambar pada kardus. Manfaat dari bermain puzzle geometri yaitu yang pertama, melatih kesabaran anak. Karena ketika anak memasangkan potongan-potongan geometri kepada papan geometri, itu cukup membutuhkan kesabaran bagi anak. Yang kedua yaitu melatih motorik anak. Karena permainan puzzle ini banyak menggunakan otot dari tangan anak. Nah, yang ketiga, melatih kognitif anak dalam mencocokkan bentuk geometri yang ada di papan dan juga yang ada pada potongan-potongan kertas warna, dan juga mengenalkan warna kepada anak dari potongan-potongan kertas warna tersebut. Yang keempat yaitu meronce sedotan. Sumber atau media yang dibutuhkan adalah beberapa sedotan warna-warni yang dipotong sesuai keinginan, kemudian benang wol dan juga gunting. Manfaat dari kegiatan ini adalah melatih kesabaran anak, yaitu ketika anak memasukkan benang ke dalam sedotan. Yang kedua yaitu melatih motorik halus anak, karena dengan meronce anak banyak menggunakan otot tangan, yang merupakan bagian dari motorik halus anak. Kemudian yang ketiga yaitu melatih kreativitas anak dalam meronce. Karena dengan meronce, anak dapat menentukan roncean yang ingin anak buat, seperti apakah anak akan membuat kalung atau gelang. Dan juga melatih anak dalam mengenal warna karena menggunakan sedotan yang warna-warni. Yang terakhir adalah bermain sembunyi bola. Sumber atau media yang dibutuhkan adalah 3 buah mangkuk dan juga 1 bola kecil. Manfaat dari kegiatan ini adalah melatih konsentrasi anak. Karena ketika bola dimasukkan ke dalam satu mangkuk dan juga mangkuk tersebut diputar posisinya atau dipindahkan posisinya dengan mangkuk yang lain, anak akan dilatih konsentrasinya mengenai posisi mangkuk mana yang berisi bola dan yang harus dipilih oleh anak. Kemudian ketika anak bermain sebagai si penyembunyi bola, dapat melatih kecepatan tangan anak ketika memindahkan posisi satu mangkuk ke posisi mangkuk yang lainnya. Sehingga motoriknya juga dapat terstimulasi. Nah, jangan lupa pada saat anak berhasil menyelesaikan kegiatan atau tugasnya, berikan apresiasi seperti tepuk tangan atau pujian untuk anak. Dan ketika anak akan menyerah atau gagal, berikan motivasi agar anak tidak mudah menyerah dan mampu melanjutkan kegiatannya. Nah, itu dia mengenai metode pembelajaran Montessori dan seperti apa contoh dari kegiatannya yang bisa diterapkan di rumah dan juga di sekolah.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih atas segala support yang telah kalian berikan dan mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan yang ada dalam video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.